Hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan dunia. Semua makhluk binasa, mati semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya hari kiamat. Jadi hari kiamat, maka sebagai seorang muslim kita wajib mengimani hari kiamat atau hari akhir. Karena itu masuk dalam rukun apa? Rukun iman apa rukun Islam? Iman. Rukun iman. Oh, iya, benar. Rukun iman adalah percaya kepada, salah satunya adalah percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi, di saat itu hari kiamat itu adalah manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik perbuatan yang baik dan yang buruk. Jadi singkatnya hari kiamat adalah hari akhir adalah hari kiamat, hari dibinasakannya semua makhluk bernyawa yang ada di dunia ini. Bahkan malaikat dan semuanya meninggal kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir kehidupan dunia tetapi merupakan permulaan di kehidupan akhirat. Dan setelah hari akhir kiamat nanti ada lagi kehidupan hisab, padang mahsyar, seterusnya sampai nanti menuju surga. Ada pertanyaan yang lagi? Oh iya. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, Ustaz? Beriman pada hari akhir atau hari kiamat itu sebenarnya jika kita menggunakan dalil akal, gitu kan? Nah, itu kan ada dalil akalnya. Akliyah, dalil itu ada dua, qauliyah dan akliyah. Qauliyah itu adalah perkataannya Allah melalui firman-Nya melalui Al-Qur'an, gitu kan? Karena pertanyaannya kan bagaimana cara mengimani kan? Untuk cara mengimani yaitu dalam cara mentadaburi Al-Qur'an. Kita tidak mungkin mempercayai sesuatu yang gaib, yang belum pasti terjadi. Tapi karena itu wajib diimani, maka rukun-rukun sebelumnya harus kita imani dulu dan kita lakukan. Rukun iman kepada Allah, kita harus iman dulu kepada Allah dulu. Iman kepada malaikatnya, iman kepada nabinya, ya kan? Iman kepada qada dan qadarnya. Karena tanpa diawali dengan iman kepada Allah, tidak diawali dengan iman kepada nabi yang membawa risalah, yang menceritakan tentang hari kiamat ini, mustahil kita akan beriman kepada hari akhir. Karena hari akhir nggak kelihatan, belum terjadi. Kita hanya diceritakan tentang hari akhir itu dahsyatnya seperti itu. Nah, kita tanpa mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengimani kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengimani kepada para malaikatnya, tanpa mengimani kepada para nabi-nabinya, mustahil kita akan mempercayai hari akhir. Makanya tahapan-tahapan rukun iman harus dilalui dulu untuk bisa meyakini bahwa ada hari akhir atau hari pembalasan tadi. Betul kan? Karena semua sifatnya adalah gaib. Allah gaib, malaikat gaib, ya kan? Yang muncul kalam Allah itu sifatnya gaib tapi dibukukan dalam Quran, gitu kan? Akhirnya menjadi nyata. Tapi kalam Allah itu sebenarnya kalam yang bersifat gaib, hanya Allah yang mengucapkan, tapi kan kita tidak pernah mendengar ucapan Allah itu kan? Karena ucapan Allah adalah hal yang gaib. Terus kemudian Nabi, kita harus mengimani Rasul-Rasul dulu, gitu kan? Kita harus mengimani Muhammad SAW sebagai pembawa risalah, bahwa yang menceritakan hari akhir itu dan bagaimana persiapan kita menghadapi hari akhir itu. Tapi intinya adalah hari akhir harus kita yakini dengan sebenar-benarnya keyakinan, karena itu pasti terjadi. Kalau dalil akalnya adalah contohnya kita nanam sebuah tanaman, pasti akan ada tumbuh buahnya di akhir, dan tanaman juga pasti akan mati, ya kan? Setelah mati itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh lagi, mati lagi, tumbuh lagi, mati lagi. Dan semua binatang. Dan setiap hari kita menyaksikan bahwasanya ada kematian. Itu adalah bukti-bukti adanya hal yang gaib, dan hari akhir ini adalah hal yang gaib dan harus kita yakini. Kalau tanpa meyakini hari akhir, kita akan berbuat dosa seenaknya aja. Ya. Karena kita yakin dengan adanya hari akhir, kita mau melakukan dosa kita tertahan. Dengan meyakini hari akhir, kita mau melakukan kemaksiatan kita tahan. Betul kan? Makanya dengan mengimani hari akhir, maka kita akan menjadi penghalang dari semua dosa-dosa tadi. Tahapannya udah tahu ya. Kita harus mengimani dulu keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan. Mengimani malaikat-malaikatnya Allah. Mengimani nabi-nabinya Allah, kan gitu kan?
Iya benar. Tahapan-tahapan itu setelah kita lalui, maka akan sampai kepada tahap mengimani hari Ah, iya. akhir. Ada lagi pertanyaannya? Eh, Menurut Ustadz, hikmah apa yang dirasakan ketika kita beriman kepada hari akhir, Ustadz? Hikmah yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya di awal tadi. Hikmah kita mengimani hari akhir adalah membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup. Tidak memaksiati Allah, ya kan? Orang kalau sudah tidak memaksiati Allah, tidak akan memaksiati orang lain. Tidak akan membuat doling pada orang lain, tidak akan membuat kecelakaan terhadap orang lain, tidak akan merusak lingkungan, ya kan? Tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri maupun orang lain. Karena apa? Setiap dia dengan meyakini hari akhir bahwa setiap perbuatan akan dibalas, maka dia akan berhati-hati untuk tidak melakukan kejahatan karena khawatir nanti akan mendapatkan balasan. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil biji zarah, maka akan dibalas dengan yang setimpal. Orang yang melakukan kejahatan sebesar biji zarah pun juga akan dibayar dengan setimpal. Makanya dengan meyakini hari akhir ini menjadi benteng buat diri kita untuk menjadi muslim yang sejati. Ada lagi? Udah sih Ustadz. Ya, pertanyaannya itu saja. Terima kasih banyak ya Ustadz. Sama-sama. Maaf telah mengganggu waktunya. Ya udah itu aja. Saya izin pamit dulu ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh kelar.